سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر الأمر واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin wal hadirat, para alim ulama, para tokoh agama, jamaah salat subuh Masjid Besar Asy-Syakirin di bulan suci Ramadan, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat, maghfirah, dan di ujungnya itqun minan nar. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam yang kita haturkan kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang cinta kepadanya hingga akhir kiamat. Para hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan membacakan hadis Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang fadilah dan keutamaan di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan kita membaca hadis Nabi menambahkan himmah dan semangat kita dalam melaksanakan ibadah-ibadah, terutama di akhir-akhir di bulan suci Ramadan ini. Artinya awalnya slow ya Bapak, akhirnya. Nah, di akhirnya itu semangat kita dalam melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menghidupkan sunnahnya baginda Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fadilah daripada puasa di bulan suci Ramadan adalah semua gerak-gerik dan diamnya dinilai ibadah kecuali perbuatan maksiat. Ini luar biasanya. Semua gerak-gerik aktivitas kita dan diamnya kita di bulan suci Ramadan ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan ditinggalkan niatnya. Karena kata Nabi, niatul mu'min khairun min amalih. Niatnya orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Artinya setiap kita melakukan ibadah, terutama di bulan suci Ramadan ini, jangan sampai kita melupakan niat kita. Mulai awal kita berniat sampai daripada habis ibadah itu, maka itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali perbuatan maksiat. Nah, maksiat dosa kan? Lawan dari amal adalah dosa. Hadirin wa hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naumu shaimi ibadatun wa samtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'a'uhu mustajabun wa zambuhu maghfurun. Dari Abdullah bin Abil Aufa radhiyallahu anhu bahwa Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, naumu shaimi ibadatun, tidurnya
orang yang berpuasa itu ibadah. Yang luar biasa. Tidurnya aja ibadah, apalagi ibadah. Walaupun sebagian ulama mengatakan hadis ini hadis dhaif, hadis lemah, tapi bisa dijadikan ulama mengatakan bahwa naumu shaim ibadatun ini bisa dikondisikan dan dinyatakan menjadi ibadah. Jadi ya tergantung niat tadi. Tapi ya misalnya lembur mulai subuh tidur sampai ke asar sampai ke buka, nah itu namanya puasa tidur. Nah ini tidur orang yang berpuasa dinyatakan ibadah menurut hadis Nabi kita besar Muhammad SAW tadi. Yang pertama, tidak maksud bermalas-malas. Tidurnya tadi tidak bermaksud bermalas-malas, tetapi untuk semata-mata semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita tidur untuk persiapan jaga malam. Jaga malam misalnya 10 terakhir, karena Nabi kita besar Muhammad itu dan riwayat beliau itu bermujahadah, bersungguh-sungguh beribadah di 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Tidak ada lebih bersungguh-sungguhnya selain daripada bulan suci Ramadan. Nah tentunya kita persiapan tidur ya. Ibadah Islam ini ngeces lah, ngeces dengan bertiduran atau habis tarawih langsung kita. Itu niatnya adalah semata-mata ingin semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak itu jadi ibadah tadi tidurnya. Kemudian yang kedua kata ulama, tidak mencampuri ibadah puasa, tidak melakukan maksiat. Nah, tidak melakukan maksiat artinya terkurang. Kalau kita tidur itu terkurang, pertama bergaul, kedua main carangnya ada macam-macam kan. Nah, lebih baik tidur. Lebih baik tidur untuk menghindari hal-hal yang membatalkan puasa kita di bulan suci Ramadan. Yang perlu-perlunya aja, menetam pedagang yang perlu-perlunya aja. Berdagang tidur habis sama hilangan ya. Jadi yang perlu-perlunya aja. Apa yang menjadi itu keperluan baru kita bicara atau apa supaya menghindari puasa Ramadan kita. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasamtuhu tasbihun, dan diamnya orang puasa itu tasbih. Wa amaluhu mudha'afun, dan amal baiknya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, berlipat ganda ya. Mun amal berlipat ganda enggak apa-apa. Ya berlipat ganda. Mun titis berlipat ganda baru enggak apa-apa. Minjemkan orang bertambahnya enggak apa-apa. Tapi kalau ibadah, bahkan di bulan suci Ramadan ini, satu kebaikan itu ditambah 10 kebaikan. Bahkan di dalam hadis-hadis Nabi itu 700 kebaikan ditambah. Misalnya kita baca Al-Quran, Alif Lam Mim, nah itu bukan 3 huruf,
Satu hurufnya 10, berarti 30 kebaikan. Apalagi kita mahatam sejus, berapa kebaikan yang kita terima dari bacaan kita, dan itu hanya ada di bulan suci Ramadan. Atau kita lihat aja, sedekah paling banyak tuh di bulan suci Ramadan. Sedekah ya, kok sehari ini jalan selawatan tiap hari berapa? Luar biasa. Kenapa? Karena kita yakin bahwa amal ibadah kita itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kita mengharap amal ibadah kita itu mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengharap ke manusia ini boleh. Mengharap, karena apa? Kalau mengharap ke manusia pasti kita kecewa, itu pasti sudah. Makanya para ulama, para aulia tuh nggak mau ya mengharap ke manusia. Manusia tuh sekali eta manusia maunya, 2 kali maunya, 3 kali osok saya dong. Kau mah aku lihat ya, nanti lain kan orang gitu. Jadi wa amalu mudha'afun, dan amal baiknya dilipat gandakan pahalanya. Wa du'a'uhu mustajabun, dan doanya dimustajab. Nah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa etam itu cari muka. Cari muka. Manusia ini etam kadang-kadang bisa juga cari muka ya. Ada orang rajin, ada bos rajin. Ada bos ini rajin. Supaya dilihat tadi kan. Nah, itu juga dengan ibadah. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau perlu menangis ya kan, kalau perlu bermunajat, baik dalam keadaan sendirian maupun dalam keadaan orang banyak. Hati cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa zambuhu maghfurun, dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama kita betul-betul bertobat. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini manusia yang lemah, manusia yang dhaif, manusia yang tidak pernah luput daripada kesalahan. Tentunya momentum Ramadan ini jangan kita lewatkan, jangan kita sia-siakan. Kenapa? Karena hanya bulan Ramadan lah yang bisa melapisi daripada dosa-dosa kita, baik yang sengaja ataupun tidak sengaja. Kalau aja habis pasca Ramadan ini mulai pulang ya, nggak tahu. Ya manusia kayak itu kan, ya imannya naik turun, kadang naik. Nah ini puasa ini naik nih, Ramadan ini naik empernya. Mana nyaman kan, ibadah nyaman, makanan banyak bebungan, gratisan, nah, macam lah. Beda habis Ramadan mulai pulang tuh. Nah itu biasalah sifat manusia. Maka itu dengan Ramadan tadi inilah menambah lagi atau menutup-nutupi daripada dosa-dosa kita. Maka dengan banyak beristighfar, dengan banyak melakukan sunnah-sunnah Nabi kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, istighfar kita, para Nabi istighfar gak? Nabi beristighfar. Nabi kita Muhammad SAW beristighfar, para wali-wali beristighfar.
kita juga istighfar, tapi istighfar kita beda dengan bubuhan para wali-wali. Mereka beristighfar diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi itu tidak pernah melakukan dosa. Tidak pernah, jangan sampai kita mengatakan nabi itu berdosa. Nah, contoh seperti Nabi Adam itu kan diturunkan dari bumi karena memakan buah khuldi, buah yang dilarang di surga. Tapi bukan kesalahan Nabi Adam, karena Nabi memakan buah khuldi itu ia dibujuk oleh setan dengan kalimat demi Allah. Nah, ada nama Allah itu. Ayo. Artinya, wahai Adam, makan aja buah khuldi ini. Mungkin kau makan kau kekal, kau abadi, kau pokoknya mulia. Namanya Nabi Adam, pertama tidak percaya, kedua percaya. Karena apa? Karena di situ ada nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan. Nah, itulah rekayasa Allah Subhanahu wa taala. Cuma bahasanya tergelincir. Nah, dalam bahasa ulama itu tergelincir, bukan melakukan dosa. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya, fadilah puasa, makan dan minumnya yang halal tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abi Abbas radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salasatun laisa alaihim hisabun bima ta'imu idza kana halalan as-saimu al-mutahharu wal murabiti fi sabilillah azza wa jalla. Ada 3 orang, kata Rasulullah, 3 orang yang tidak dihisab segala apa yang mereka makan dan asal halal. Nah, ini jadi segala makan dan minum kita tidak akan dihisab asalkan makanan itu halal. Makanya kata ulama, supaya kita berkeyakinan bahwa apa yang kita makan itu halal dan pekerjaan kita itu halal, maka kita disuruh sembahyang duha. Kenapa? Karena di dalam sholat duha itu ada doanya. Wa in kana haraman fatahhirhu, maka jikalau harta punya haram maka sucikan. Nah, wa in kana ba'idan faqribuhu, maka jikalau itu jauh dekatkan. Wa in kana qalilan fakasirhu, maka jikalau itu sedikit banyakkan. Wa in kana mu'assaran fayasirhu, maka jikalau itu susah mudahkan. Nah, itu kan doa. Makanya etam apa aja profesi etam, baik etam yang begaji atau etam berusaha, jangan sampai kita tidak melakukan sholat duha itu. Karena sholat duha itu sholat yang mendatangkan rezeki dan membersihkan harta kita supaya yang kita makan itu halal. Nah, ini tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala asal makanan halal. Ada 3 orang. Yang pertama, orang yang makan sahur. Makan sahur. Jangan sampai tidak makan sahur. Karena as-sahur al-barakah. Yang kedua, orang yang puasa di siang harinya. Dan yang ketiga, orang yang menjaga dari serangan orang kafir di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wa hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya, fadilah daripada puasa bulan Ramadan adalah dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya. Dibanggakan Allah. Nah, jadi orang-orang puasa, orang-orang ahli puasa
di bulan suci Ramadan itu dibanggakan oleh Allah kepada para malaikatnya, sebagaimana termaktub di dalam hadits qudsi, yaqulu azza wa jalla unzuru ya malaikati ila abdin taraka syahwatahu wa lazzatahu wa ta'amuhu wa syarabuhu min ajli. Unzuru ya malaikati, lihatlah wahai para malaikatku, ila abdin, kepada hambaku ini, taraka syahwatahu, dan ia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan syahwat keinginannya, walazatihi, dan kelezatannya, wa ta'amahu, dan makanannya, wa syarabuhu, dan minumnya, min ajli, karena aku. Nah, maka dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, maka ia mendapatkan syafaat daripada puasanya. Nah, jadi amal-amal ibadah kita tuh bisa menjadi syafaat kita. Sebagaimana hadis Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyamu wal Qur'anu yasfa'ani li 'abdi yaumal qiyamah yaqulu siyam ay rabbi inni mana'tu ta'am wa syahawat bin nahar fasyaffa'ni fihi wa yaqulu al-Qur'anu rabbi mana'tu an-naum bil laili wasyafihi fi fayashfa'ani, rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasanya dan Al-Qur'an itu bisa memberikan syafaat kita nanti di hari kiamat. Puasa berkata, wahai Tuhanku, aku cegah hambaku itu dari makanan dan pelampisan syahwat di waktu siang, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Nah, bela ya, karena ia akan menjadi sebuah bentuk puasa tadi itu dicarinya orang-orang yang berpuasa tadi untuk menjadi syafaat. Maka izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Kemudian Al-Quran juga berkata, wahai Tuhanku, aku cegah hambaku itu dari tidur pada malam hari, maka izinkanlah aku memberikan syafaat padanya. Lalu keduanya diizinkan untuk memberikan syafaat, diizinkan. Jadi syafaat itu perlu kita, syafaatnya perlu bantuan. Di dunia aja tak perlu syafaat, bantuan orang, apalagi di akhirat, yang mana di akhirat itu penuh huru hara, yang tidak ada lagi mengenal bapak, anak, nanti lagi kenal lagi, dan masing-masing ingin mencari pertolongan syafaat. Ya. Syafaat ibadah kita, ibadah sholat kita, ibadah puasa kita, ibadah Quran kita. Munada itu besi itu tidak apa ya. Rasulullah SAW orang yang diberikan mandat syafaat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pun tidak bisa memberikan syafaat. Nabi Adam datang mau mencari Nabi Adam. Nabi Adam aku tidak dapat memberikan syafaat. Bagi aja ke Nabi Nuh. Ya Nabi Nuh aku juga tidak dapat. Aku ini umurku 950 tahun. Umatku cuma 80 orang aja Nabi Nuh. Ini dapat aku. Pergi kau ke Nabi Musa. Pergi lagi ke Nabi Ibrahim, pergi lagi ke Nabi yang lain, tidak bisa memberikan syafaat. Cuma satu yang diberikan syafaat itu, yaitu kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini syafaat kita, ibadah kita tuh syafaat. Nabi akan membantu kita kalau kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi dengan syafaatnya.
Makanya sahabat Anas bin Malik itu sahabat Nabi sekaligus khadam Nabi. Khadam Nabi berumur 10 tahun. Diantarkan oleh ibunya untuk dijadikan khadam. Ayo, 10 tahun udah jadi khadam. Wayani 10 tahun masih berhinguran saya. Dengan Mbak Adam nyawa diadumi. 10 tahun jadi khadam Nabi. Bahkan kata Anas bin Malik, semasa aku berhadam kepada Rasulullah, aku tidak pernah melihat Rasulullah itu marah. Rasulullah itu muhanya masam. Rasulullah itu memarahi, tidak pernah ya Anas bin Malik. Lalu ketika itu berhadamnya Anas bin Malik tadi, rupanya Anas bin Malik tadi itu terpikir juga ya, wahai Rasulullah, bagaimana bahasanya di dunia akan terkumpul, nanti di akhirat bisa terkumpul. Bagaimana aku bisa menemuimu wahai Rasulullah nanti di akhirat? Kata Rasulullah, nanti di akhirat carilah aku di 3 tempat. Yang pertama di Sirat, cari aku situ. Bila aku ada di Sirat, cari aku di Mizan, di tempat timbangan, nimbang amal baik amal buruk. Ya Nabi ini nya apa orang infeksi mendadak. Wah, Nabi yo infeksinya. Kalau tidak ada waktu, cari aku di telaga Kausar. Pasti itu temu. Jadi Anas bin Malik ini salah satu khadam Nabi yang berkhadam 10 tahun dan mendapatkan doa dari baginda Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mendoakan Anas bin Malik, doanya Allahumma aksar malahu wa waladahu wa adkhulhu al-jannah. Wahai Allah, banyakkanlah hartanya, limpahkanlah hartanya bagi Anas bin Malik, wa waladahu, dan keturunannya, dan masukkanlah ia ke dalam surga. Jadi dalam riwayat Anas bin Malik itu umurnya panjang, umurnya 107, panjang umur. Padahal ya sudah 20 tahun itu, artinya 10 tahun itu ia sudah dekat dengan Nabi, dan salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak anak cucunya itu 120. Ayo, banyaknya anak cucu 120. Kenapa? Karena umurnya panjang. Nah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ingin mendapatkan syafaat Nabi, ingin bertemu dengan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya di dunia tapi ingin bertemu Rasulullah nanti di akhirat. Tentunya etam tegak itu juga kita berharap, karena ibadah kita ini tidak akan juga bisa menolong, apalagi ibadah akhir-akhir zaman nih. Nah, ibadah akhir zaman nih, kalau kita membandingkan dengan ibadah orang-orang dulu, para salaf, orang salafus soleh dulu, jauh ya. Nah, semuanya itu tidak lain adalah ingin mendapatkan syafaatnya Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbagai macam daripada hadis-hadis Nabi kita besar Muhammad SAW tadi, ini adalah merupakan sebuah berita gembira kepada kita
yang kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan dengan menghidupkan amaliyah atau aktivitas ibadah kita di bulan suci Ramadan. Tentunya kita ingin ibadah kita itu selalu meningkat. Kalau bisa bertahan, jangan sampai turun. Ada juga saatnya turun kelak, menyedodong keturunnya. Jadi mumpung sehat, mumpung kuat, maka kita lakukan apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja kuliah Ramadan, kuliah subuh yang bisa kami sampaikan, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya selama kami menyampaikan akan hadis-hadis Nabi kita bersama ini ada kesalahan atau kekhilafan atau ada menyinggung perasaan atau menyinggung sesuatu yang kurang baik, kami mohon maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Mudah-mudahan pertemuan kita akan bisa berlanjut nanti di tahun-tahun yang akan datang. Mudah-mudahan kita selalu dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diberikan hidayah, taufik serta inayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Karena hari ini ada hari terakhir ulun memberikan kultum Ramadan, dan kita berapa hari lagi akan menuju hari kemenangan, dan mudah-mudahan kita semua menang, mudah-mudahan kita semua ibadah kita bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah itu datangnya dari kebodohan diri kami pribadi. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana walladhi yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa fahman kamila warzuqna halalan thayyiban wasi'an rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillah fi akhiri fi syahri Ramadan. Ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina ya Allah, wa tub alaina ya Allah, wa tub alaina ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum. Bila stop akhiri. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma